Ya, pada kali ini kita akan membahas dalam presentasi mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 pada POJK 11 2020. Ya, pada slide 2 ini kita memang bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Dalam slide 2 ini kita bisa melihat beberapa saduran dari media online mengenai bagaimana ketidakstabilan ini diciptakan oleh COVID-19. Kita menuju slide berikutnya. Baik. Kenapa kita harus membahas masalah ini? Nah, dalam slide ini kita akan membahas kenapa ada POJK 11 2020 ini. Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan berat bagi setiap kegiatan usaha hampir di setiap negara. Karena COVID-19, banyak usaha terutama terhadap debitur pada sektor-sektor tertentu memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dan pembiayaan. Hal tersebut jelas meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat mempengaruhi ekonomi. Perkembangan penyebaran COVID-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical penyebaran COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, OJK mengeluarkan POJK ini, POJK 11 2020 yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Pertanyaan selanjutnya, apakah POJK ini mandatory untuk diikuti oleh bank di Indonesia? Bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur ini yang terdampak COVID-19. Jadi, penggunaan kata dapat di sini menegaskan bahwa ini bukan suatu keharusan. Jadi, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi atau tidak. Jadi, di sini bank memiliki opsi akan tunduk pada POJK ini atau tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, setelah kita mengetahui ini mandatory atau tidak, bank apa saja yang dapat memberlakukan kebijakan stimulus ini? Pada prinsipnya POJK ini berlaku untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi ada 5 jenis bank. Lalu, kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi itu apa? Nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Namun pada pokoknya adalah 2, yaitu penilaian kualitas aset dan terkait restrukturisasi. Baik. Namun sebelum kita menjawab apa saja kebijakan yang dapat menstimulus perekonomian, kita juga harus tahu debitur apa saja yang bisa mengikuti kebijakan ini apabila bank memang menerapkan. Dalam slide 4 ini, saya akan menjelaskan mengenai kriteria debitur, sektor usaha yang terdampak, dan bagaimana nasib sektor usaha lain yang tidak diatur di dalam POJK ini. Pertanyaan pertama adalah siapa yang dapat diberikan keringanan? Debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi, pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Jadi di dalam POJK 11 2020 ini ada 7 sektor yang diatur. Lalu apa yang dimaksud dengan terdampak?
POJK 11 2020 memang memberikan contoh. Contoh pertama adalah debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning beberapa negara. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor-impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok, ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. Lalu contoh yang terakhir adalah debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok, ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. Pada prinsipnya ini adalah mengenai supply chain. Bahwa supply chain ini memang menjadi masalah ketika memang ada pembatasan-pembatasan untuk ekspor, impor, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita sudah dapat mengetahui bahwa siapa yang diberikan keringanan. Jadi ada 7 sektor yang diberikan keringanan, dan kriteria debitur apa saja yang diberikan keringanan. Lalu akan timbul pertanyaan, apakah sektor lain yang terkena dampak bisa juga mendapatkan keringanan? Memang yang kita lihat adalah tidak hanya 7 sektor ini yang mengalami kesulitan karena adanya COVID-19 ini. Memang tidak secara rinci di dalam POJK diatur mengenai hal ini. Namun, menurut penjelasan resmi OJK, sektor lain diperbolehkan. Pada prinsipnya, sejauh usaha tersebut terkena dampak COVID-19, ini dapat diberlakukan. Hal ini juga dapat kita lihat pada lampiran POJK yang memberikan format standar pelaporan yang memberikan kolom lain-lain pada bagian sektor usaha. Perlu kita pahami, walaupun nanti akan dijelaskan juga, bahwa setiap bank yang memberlakukan kebijakan ini memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nah, di dalam pelaporan itu harus menggunakan format yang memang telah ditentukan oleh POJK. Di mana ditentukannya adalah di lampiran POJK ini. Di dalam lampiran POJK, pada format pelaporan, di kolom sektor usaha memang ada lain-lain. Jadi memang diberikan kesempatan sektor lain yang terkena dampak COVID-19 ini untuk turut mendapatkan keringanan. Sektor lain selain sektor-sektor di atas sangat memungkinkan untuk terkena dampak secara ekonomis. Hal ini wajar, karena COVID-19 menjadikan beberapa negara menerapkan kebijakan-kebijakan ekspor dan impor serta transportasi yang cukup ketat, sehingga dapat berimbas pada masalah supply chain. Selanjutnya, self-assessment dalam menetapkan debitur yang dapat ditetapkan sebagai debitur yang terdampak COVID-19 ini memang diberikan kewenangannya kepada bank. Oleh karena itu, memang bank harus memiliki pedoman yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan sebagai terkena COVID-19 itu apa, serta sektor yang terdampak sektor apa saja. Dengan kondisi bank yang diberikan kesempatan untuk membentuk pedomannya sendiri, maka memang dimungkinkan adanya ketidakseragaman antara kebijakan yang dibuat oleh bank satu dengan bank lainnya. Dalam POJK ini tidak diatur secara jelas bagaimana cara membuat pedoman itu, hanya pokok-pokoknya saja. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman yang kami alami, dan kami melihat beberapa kebijakan-kebijakan bank dalam penerapan POJK 11 2020 ini memang sangat beragam. Keberagaman itu akan kita bahas mungkin di slide berikutnya. Baik. Kita akan melanjutkan tadi kebijakan stimulus. Untuk apa aja sih sebenarnya? Tadi kita jelaskan sudah 2 ya. Jadi kewenangan kebijakan stimulus yang diberikan kepada bank itu ada 2. Penilaian kualitas aset dan restrukturisasi. Nah, pada slide selanjutnya, yaitu slide 6, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan penilaian kualitas aset dan juga restrukturisasi, apa bedanya pada kondisi normal dan apa yang diberlakukan pada kondisi COVID-19 sekarang ini. Pertama, penetapan kualitas aset. Penilaian kualitas aset pada POJK ini yaitu bank dalam penilaiannya dapat didasarkan hanya pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, atau margin, atau bagi hasil atau ujrah.
Hal tersebut berlaku untuk kredit dengan plafon maksimal 10 miliar. Nah, pada kondisi normal, plafon tersebut seharusnya tidak hanya didasarkan penilaiannya pada ketetapan pembayaran aja, tetapi juga kepada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur. Itu pada pokoknya. Walaupun apabila diterangkan secara lebih merinci, akan lebih rumit dari ini. Sebagai contoh, plafon yang dapat ditetapkan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga pada bank umum konvensional itu adalah 5 miliar rupiah, bukan 10 miliar. Jadi dalam 5 jenis bank ini sebenarnya diatur bagaimana menilai kualitas aset untuk BUK, BUS, dan lain-lain. Nah, semenjak diterbitkannya POJK 11 2020 ini, plafonnya dinaikkan. Dan rata-rata memang plafonnya naik. Diratakan semua 10 miliar. Nah, untuk melihat di mana sih pengaturan mengenai plafon sebelumnya, nah plafon untuk jenis bank lain itu hampir semuanya berbeda pada POJK masing-masing, yaitu Bank Umum Syariah dengan unit usaha syariah diatur pada POJK 16 2014 yang sudah diubah dengan POJK 19 2018. Lalu terkait BPR dan BPRS juga diatur pada POJK 33 2018 dan POJK 29 2019, yang mana pada setiap jenis-jenis bank yang berbeda-beda tersebut, plafon maksimalnya sangat berada di bawah 10 miliar. Selanjutnya. Ya, kita ke slide nomor 7. Setelah kita mengetahui mengenai penilaian kualitas aset yang memang dinaikkan plafonnya dan dipermudah mengenai mekanisme penilaiannya, kita masuk ke kebijakan kedua, yaitu terkait restrukturisasi utang. Pada slide ke-7 ini ada definisi mengenai restrukturisasi utang. Namun, kita langsung saja mengenai teknisnya. Debitur yang boleh diberikan keringanan untuk restrukturisasi ini adalah yang diberikan kredit sebelum atau setelah terdampak COVID-19. Jadi kapan diberikannya kredit tidak menjadi isu pada POJK 11 2020 ini. Prinsipnya restrukturisasi dapat dilakukan sejauh periode kredit masih berjalan. Dan debitur tersebut berdasarkan self-assessment dari pedoman internal bank, dikatakan bahwa debitur tersebut memang terdampak COVID-19. Selanjutnya, terkait restrukturisasi akan kami bahas. Yang harus diketahui berdasarkan POJK 11 2020 ini adalah tidak mengatur mengenai batasan plafon restrukturisasi. Jadi tidak ada batasan plafon. Nah, dalam hal ini bukan berarti berapapun utangnya bisa direstrukturisasi, itu akan kami jelaskan juga bahwa tidak adanya batasan plafon berarti secara mandiri bank juga dapat menerapkan batasan plafon karena tidak ada pengaturan di POJK 11 2020. Lalu restrukturisasi utang itu bisa dilakukan dengan apa saja? Bisa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Ini menarik karena di dalam POJK ini memberikan 6 metode restrukturisasi. Namun, pada praktiknya bank tidak dengan mudah melakukan opsi-opsi restrukturisasi di atas. Pada umumnya, bank hanya mengakomodir rescheduling dan pemotongan pokok. Tidak semua. Ya, maksudnya dalam arti begini, bisa saja hanya rescheduling tanpa pemotongan pokok utang. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan melakukan juga, bank juga melakukan metode-metode lainnya. Oleh karena itu, mungkin saja restrukturisasi dijalankan dengan memotong pokok dan melakukan rescheduling, tetapi tetap menggunakan syarat-syarat kredit yang disepakati sebelumnya. Dalam artian seperti ini, memang terdapat rescheduling dan haircut. Namun syarat-syarat tetap sebagaimana yang telah disetujui sebelumnya. Jadi rescheduling dilakukan, haircut dilakukan, tetapi tidak melakukan reconditioning. Usaha-usaha perusahaan perbankan tersebut memang kita juga harus menghormati, karena bank juga pasti memiliki kepentingan untuk menjaga terdapatnya non-performing loan yang berlebih.
Tidak jarang bank yang menerapkan syarat-syarat lain sebelum debitur diberikan kesempatan restrukturisasi. Misalkan bank mensyaratkan adanya keterangan tambahan bahwa debitur memang terkena dampak COVID-19 dari pemerintah setempat. Kami juga menemukan hal itu, dan itu sangat sangat baik untuk diterapkan mungkin. Walaupun tidak ada peraturan yang jelas mengenai apakah pemerintah setempat berhak memberikan keterangan bahwa dia ini terdampak COVID-19 atau tidak. Lalu bank juga dapat saja mempertimbangkan kualitas kredit sebelum terjadinya COVID-19. Dalam arti seperti ini, apabila sebelum adanya COVID-19, kualitas kreditnya memang sudah tidak lancar, bisa saja bank tidak mau melakukan restrukturisasi walaupun dia sudah terdampak COVID-19. Karena terdampak atau tidak, memang kualitas kreditnya tidak bagus. Dapat dipertimbangkan seperti itu. Lebih jauh, POJK juga tidak mengatur rigid mengenai jenis kredit apa saja yang dapat direstrukturisasi. Oleh karena itu, mungkin saja bank menetapkan kebijakan restrukturisasi pada jenis kredit tertentu saja. Tahap-tahap ini diatur tersendiri oleh bank. Jadi tugas bank pada tahapan ini memang berat, karena walaupun debitur dapat dipermudah dengan kebijakan stimulus ini, bank tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian. Lebih jauh, memang kami juga menemukan beberapa bank tetap memberlakukan batasan plafon. Memang karena POJK tidak menerapkan batasan plafon, tidak melarang juga untuk bank menetapkan tahapan plafon. Jadi ada juga yang mungkin di atas berapa miliar harus mengikuti peraturan sebelumnya, bukan mengikuti POJK 11 2020 itu. Yang jelas itu sah, karena memang tidak diatur dalam POJK 11 2020 ini. Baik, selanjutnya. Pada slide 9, lebih jauh nih, POJK 11 2020 memang memberikan kewenangan kepada bank untuk memberikan penyediaan dana baru kepada debitur terdampak COVID-19 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Penetapan kualitas kredit dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya. Lalu, pemberian kredit baru yang di bawah 10 miliar, penetapan kualitas kreditnya didasarkan pada ketetapan pembayaran pokok atau bunga sebagaimana yang dimaksud pada POJK ini. Namun yang di atas 10 miliar tetap mengikuti penilaian kualitas aset yang berlaku untuk masing-masing jenis bank. Nah, ini menarik. Jadi yang di bawah 10 miliar bisa mengikuti ketentuan sebagaimana pasal 3 POJK 11 2020 ini. Tapi yang di atas 10 miliar tetap mengikuti peraturan mengenai penilaian kualitas aset yang berlaku untuk masing-masing jenis bank. Nah, apa peraturan penilaian kualitas aset yang berlaku untuk masing-masing jenis bank? Di sini, bahwa perlu digarisbawahi bahwa POJK 11 2020 adalah lex spesialis dari POJK berikut. Kita bisa lihat di slide nomor 10. Yaitu POJK 16 2014 yang telah diubah tentunya ya pada tahun 2019, lalu POJK 33 2018, POJK 29 2019 dan POJK 10 2019. Jadi dalam memahami POJK ini tidak bisa sebatas memahami POJK 11 2020, tetapi juga harus sangat memahami POJK yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke slide terakhir. Kita harus memahami bahwa setiap bank yang melakukan kebijakan ini, maka memiliki kewajiban pelaporan kepada OJK yang telah diatur pada POJK 11 2020 ini. Baik, kami rasa sudah cukup presentasinya. Mengenai isi dari presentasi ini memang tidak dapat kita selesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Namun kami sangat terbuka apabila rekan, teman-teman, dan klien bersedia untuk berdiskusi kepada kami terkait hal ini. Oleh karena itu, akan kami tutup presentasi ini. Terima kasih dan selamat siang.